Ada pertanyaan lagi? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Eh, apakah tekanan fluida ini juga dipengaruhi sama viskositas cairannya, Pak? Ya, pertanyaan yang bagus. Kalau secara umum, iya, dia dipengaruhi oleh viskositas. Dan rapat massanya tentunya berbeda. Ya, karena fluida itu kalau ini kan kita ambilnya kan rho-nya kan konstan. Karena dianggap dia incompressible. Jadi tidak ada tekanan luar, terus tidak ada yang sifatnya fluida itu netral secara listrik lah. Padahal kan sebenarnya kan seperti air saja, itu kan dia ada polaritas kan, ada kutub positif negatif di molekulnya. Makanya nanti dia kan air itu membentuk giant molekul. Oke. Nah, membentuk giant molekul itu nanti itu bisa menyebabkan kerapatannya sebenarnya tidak sama gitu. Nah, karena kerapatan itu tidak sama, maka bisa jadi tekanan itu juga bergantung pada kerapatan juga selain pada kedalaman. Nah, cuma untuk kasus kita di sini itu kita menyederhanakan karena air itu walaupun bipolar, dia punya bipolar gitu ya, punya positif dan negatif dari sifatnya itu. Tapi secara umum rata-rata dia konstan ininya namanya rapat massanya. Jadi ya kalau kita lihat secara umum tekanan itu sangat bergantung pada sifat cairannya. Nah, yang kita ambil di sini itu biasanya ya kasusnya yang sederhana, yang konstan. Tapi secara umum dia tidak konstan. Yang diukur di tabel itu yang Anda dapatkan di tabel mana nih? Di sini ada tabel. Yaitu pengukuran ini aja, pengukuran istilahnya rata-rata secara makroskopik lah. Tapi kalau kita tinjau secara mikroskopik itu berbeda secara umum. Sama juga nanti kalau kita bahas ini tekanan. Tekanan itu karena apa sih gitu? Tekanan itu kan ada akibat tumbukan partikel. Kalau secara mikroskopik ya. Nanti akan kita belajar tentang teori kinetika gas. Jadi kalau secara mikroskopik, tekanan itu akibat tumbukan benda pada dinding. Atau kita merasakan tekanan karena partikel dari molekul atau gas atau cairan itu kan menumbuk tangan kita. Kita terasa ada tekanan. Itu secara mikroskopik. Ininya gambarannya. Jadi makanya nanti kalau di mekanika statistik ada di fisika statistik tekanan itu nanti terkait dengan rata-rata kuadrat rata-rata kuadrat ya. Rata-rata kuadrat sebanding gitu dengan itu. Sebanding dengan rata-rata kuadrat kecepatan. Juga bergantung pada massa partikel. Itu yang bisa saya jawab. Jadi makanya saya bilang tekanan ini yang di sini itu biasa diambil rata-rata. Jadi dia dianggap dia konstan, tidak bergantung pada viskositas. Padahal secara umum itu bergantung pada viskositas. Viskositas juga itu juga akibat pada tumbukan, tapi tumbukan yang tidak elastik. Secara umum itu kan tumbukan tidak elastik kan. Tapi yang nanti kita pelajari setelah ini terkait dengan teori kinetika gas itu pada umumnya partikelnya antar partikel sendiri dengan partikel dinding itu mengalami elastik sempurna tumbukannya. Kalau tidak elastik gimana? Itu secara umum tidak elastik. Ya, siapa yang menjamin, ada apa yang menjamin bahwa sebuah tumbukan itu elastik? Justru elastik itu adalah kondisi-kondisi yang sangat-sangat ideal gitu. Secara umum itu tidak elastik. Nah, salah satunya penyebab dari viskositas itu adalah tumbukan tidak elastik. Itu tinjauan mikroskopik ya. Jadi kita ini masih sekarang sebelumnya dengan sekarang itu kita tinjauan masih makroskopik. Nanti kita akan bahas tentang termodinamika, terutama teori kinetika gas, itu adalah terkait dengan sifat makroskopik dari cairan atau gas. Ada pertanyaan? Saya sudah mengerti, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan?
Sebentar. Kavi. Sebentar ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Pak, mau nanya, Pak. Ya, silakan. Duluan. Ya, nggak apa-apa, ganti-gantian aja. yang Semua kebagian. yang tadi Pak, yang tentang kekekalan energi di apa di fluida ini kan tadi kan D2 itu kan sama dengan D1 A1 per A2. Terus kita Ya, masukkan F, ya. itu tiba-tiba ada A-nya A2 per A1-nya itu dari mana ya Pak? Terima kasih. Itu di PPT ya? Iya Pak. Ya, sebenarnya di sini juga ada kalau tidak salah. Sebentar, saya lihat dulu ya. Yang terkait dengan prinsip Pascal bukan ya? Halo? Betul Pak. Iya Pak. Terkait dengan prinsip Pascal bukan? Sorry, ini fluidas dinamik. Sebentar ya. Yang ini kan ya? Iya Pak. Nah, jadi ini ketika kita tarik, kita tekan di sini, itu kan yang berbeda apa? Tekanannya sama. Maaf, tekanannya sama. Ya, tekanannya sama. Ya, yang ini nih. Persamaan 14/13. Nah, tekanannya sama, tapi kalau kita kasih dia itu apa namanya permukaan yang lebih besar, kan kalau dikalikan jadi lebih besar kan gaya yang didapatkannya. Jadi kita cukup memberikan tekanan yang sama, tapi gayanya kecil karena lintasannya, karena luas permukaannya kecil. Ya. Nah, kita memberikan tekanan yang sama, akibatnya itu pada yang sebelah kanan ini nih, yang output, yang dia itu tekanannya sama, tapi luas lintangnya ini lebih besar A0 ini dibandingkan AI ini gitu. Sehingga nanti kita dapatkan outputnya ini gayanya itu akan lebih besar kan sebanding dengan luasan ini gitu. Jadi artinya apa? Kalau contohnya gini, Anda pernah kan angkat mobil jangan angkat mobil, angkat truk lah yang biar gampang gitu ya. Angkat truk satu orang gitu, Anda angkat belakangnya lah gitu. Berat kan? Gitu. Karena kenapa? Kita memberikan gaya yang bisa jadi kurang dibanding dengan gaya minimal dia itu diangkat. Nah, dengan prinsip hidrolik ini, itu kita memberikan tekanan yang, ya kita tekanan orang normal, tapi kita tekanannya sama, tapi karena luasnya ini lebih besar, itu memberikan gaya yang lebih besar gitu. Dan lebih merata di sini. Jadi sehingga truk itu bisa terangkat. Jadi makanya kita dapatkan rumusan ini 14/13. Jadi prinsipnya itu adalah tekanannya sama yang kita berikan dengan input dan output itu sama. Kemudian yang kedua, apalagi yang sama yaitu ketika kita memberikan tekanan yang sama itu ada volume yang berubah ketinggian ya. Jadi bisa kalau dia itu luas penampangnya itu kecil, biasanya nanti akan ada perubahan kedalaman itu lebih besar yang DI di sini dibanding dengan yang penampangnya luas ya. Penampang yang luas itu biasanya angkatnya itu lebih kecil. Tapi secara umum dia memenuhi persamaan ini bahwa volumenya itu sama. Oke. Sehingga nanti kalau saya lakukan F0 D0 ini kan adalah usaha oleh gaya ini. Gaya pada output ya. Itu nanti ternyata dengan menggunakan rumus 14/13 dengan 14/14 itu akan saya dapatkan 14/15 ini yang menyatakan bahwa usaha di input dengan output itu sama. Itu pertanyaan ya, mudah-mudahan itu bisa terjawab. Nah, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi yang lain? Tadi ada yang mau bertanya, siapa itu?
Ada pertanyaan? Oh ya, satu hal lagi juga. Anda RBL udah dapat kan ya? Halo? Ketua kelas mana ketua kelas? Udah Pak. Udah, Pak. Udah kan? Nah, di situ dilakukannya per kelompok atau per orang? Kelompok, Pak. 6 orang per kelompok. 6 orang per kelompok. Itu yang kemarin kelompok yang dibagi Pak Andi itu udah cukup belum? 6 orang. Itu kelompoknya dibagi Selasa terus, Pak. Berbeda-beda orangnya gitu, Pak. Oh, berbeda-beda. Atau gini, nanti hari Selasa Anda minta Pak Andi untuk menginikan ini ya, apa namanya, kelompok ya, untuk kelompok RBL ya. 6 orang ya. 6 orang sampai 9 orang, Pak. 6 orang sampai 9 orang. Yang per kelompok. Oke, sekarang begini. Di kita tuh ada berapa orang ya? Siswa ya. Bentar. Setahu saya sih ada sekitar 70-an ya. Kalau yang di grup 68, Pak. 68. Ya, kalau di grup yang fisika yang di LAN kami, Pak. Bukan, maksudnya ada 68 orang. Oh, yang ada 2 orang yang ini yang memang tidak ada ya. Oke, berarti kalau 68 itu berarti dibagi berapa ya? Ya berarti dibagi 7 ya, ada 9 ya. Ada 9 orang itu 63, berarti ada satu kelompok yang 8. Sebentar, kalau gitu saya ini aja deh sekalian saya isi daftar hadir aja kalau kayak gitu ya. Berarti 7 ya? 7 orang ya berarti ya? Ilham Pratama. Ya, Pak. Terus Vincent ada? Vincent Christian. Ada Pak. Bentar, ini ada message. Ada pertanyaan? Cukup Pak, seperti apa? Cukup ya? Oke. Saya stop sharing. Saya end aja ya. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih semuanya. Jaga kesehatan. Oh iya Pak, mau nanya Pak. Punten, Pak. Ya. Ini teman-teman kayaknya pada nanya Pak. Itu Bapak kan bilang nanti dikabarin Pak. Itu kira-kira kapan ya Pak ya? Punten teman-teman pada nanya Pak. Apanya dikabarin apanya? Nanti jadi dipasang di LMS ya Pak ya? Apanya maksudnya pengumpulannya? Nilai UTS Pak. Oh, nilai UTS. Oke.